Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Serangkaian berita aktual, tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Empat kotak suara rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Nagan Raya sempat disandra salah satu parpol lokal. BMKG memperingatkan warga Aceh mewaspadai cuaca panas akibat perubahan iklim yang berpotensi terjadinya kekeringan berkepanjangan. Sejumlah pelajar salah satu sekolah agama di Banda Aceh menggelar pemilu raya dengan sistem voting daring. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Nagan Raya sempat terganggu. 4 kotak berisi kertas suara hasil pleno panitia pemilihan kecamatan PPK Darul Makmur sempat disandra pengurus dan sejumlah anggota parpol lokal di daerah itu. Pemindahan hasil rekapitulasi suara dari PPK ke KIP Nagan Raya terkendala dengan kedatangan puluhan warga. Mereka mendesak PPK agar membuka kembali 4 kotak suara dari 4 TPS di daerah itu. Pembukaan kembali kotak suara karena dituding terjadi kekeliruan di formulir C1 salinan pada saat pleno di kecamatan. Mereka mengklaim bahwa bukti kesalahan penghitungan suara di TPS 1 Kaye Uno, TPS 1 Pulau Tengoh, TPS 5 Karanganyar, dan TPS 2 Gunung Cud. Maka kita minta buka itunya biar kita tengok sama-sama untuk keadilan. Dan nggak cocok suaranya, selisih suara ada berapa? Dari nggak ada jadi 25 gitu. Namun penyanderaan kotak suara dianggap berlebihan karena 4 kotak suara tersebut dikuasai polisi karena alasan keamanan dan mengantisipasi kerusuhan. Setelah berkoordinasi bersama Bawaslu, Forkopimda, Kapolres, dan Ketua DPRK Nagan Raya serta KIP, keempat kotak suara tersebut akhirnya bisa diangkut petugas keamanan ke gudang logistik KIP setempat. KIP Nagan Raya mengabulkan permintaan partai lokal untuk membuka kotak suara, namun kotak suara tersebut dibuka di kantor KIP Nagan Raya saat rekapitulasi suara sesuai dengan tahapan pemilu. Beberapa permasalahan tentu bersepakat untuk kita mengaminkan semua keinginan mereka, tapi tidak di kecamatan, di kabupaten kota melihat apa rekomendasi dari Bawaslu. Meski sempat tertahan selama 14 jam, keempat kotak suara tersebut dibawa dari PPK ke KIP dengan penjagaan ketat puluhan anggota TNI Polri. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Yang merah itu panas semua tuh Kak. Cuaca panas berpotensi terjadi hingga Maret 2024 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan kepada warga agar mewaspadai kekeringan yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Serambi Makkah. Posisi matahari di belahan bumi utara merupakan salah satu penyebab cuaca panas yang dirasakan warga Aceh. Meski demikian, cuaca panas belum mencapai puncaknya atau berkisar 35 hingga 37 derajat Celcius. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Nasrul Adil menjelaskan,
Suhu panas yang melanda Aceh saat ini dipicu angin daratan benua Australia. Angin tersebut membawa massa uap kering. Panas juga dipicu tekanan udara dingin dari benua Asia, sehingga awan hujan tidak terbentuk dengan maksimal. Nah, kalau kita membaca data historis, itu suhu di kita itu sampai 36,8 itu maksimum ya, hampir 37. Misalnya kita kalau sedang kering itu paling maksimal kalau untuk wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian utara daripada Aceh Jaya itu paling lama dia antara 10 hingga 1 minggu. Cuaca panas yang dirasakan sebagian besar warga di Aceh merupakan periode hari tanpa hujan menengah yang diprediksi berlangsung antara 10 hingga 20 hari. Sebagian wilayah Aceh seperti pesisir timur dan utara diperkirakan mengalami kekeringan panjang karena dipengaruhi topografi daerah tersebut. Maka ancaman kebakaran hutan dan lahan harus diwaspadai. Warga diimbau menjaga kondisi fisik dengan banyak minum air, guna mencegah dehidrasi dan mengonsumsi buah-buahan agar tidak lemas. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Jadi itu sebetulnya konsepnya. Sebetulnya pengennya itu sekali pengertian. Sedikitnya 11 rumah bantuan tahan gempa diserahkan kepada warga Gampung Senebuk Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Rumah tersebut dibangun menggunakan material lokal kelompok penerima manfaat KPM Pemberdayaan Pembuatan Batu Bata di daerah itu. 8 dari 11 rumah tersebut merupakan bantuan perusahaan swasta melalui dana kemanusiaan. Sedangkan 3 rumah lagi didanai hibah Kementerian Sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam kunjungan ke Aceh Timur menyerahkan bantuan 11 unit rumah kepada warga di Gampung Senebuk Simpang. Rumah bantuan tersebut telah memenuhi kriteria penerima melalui serangkaian pertimbangan dan masukan terhadap kondisi penerima manfaat. Kemudian saat kita asesmen, saat itu ternyata bukan hanya rumah yang dilaporkan di media scanning yang kita ambil itu, tetapi ternyata juga ada tetangga-tetangga sekitar yang rumahnya kondisinya juga rusak. Akhirnya kita sepakati saat itu kita bantu 11 unit. Selain bantuan rumah, Kemensos juga membantu pemberdayaan ekonomi warga berupa modal usaha kompor ramah lingkungan. Bantuan tersebut sebagai upaya mendorong semangat warga untuk bangkit dan berusaha maksimal. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Pemberantasan narkoba yang tak kunjung tuntas mendorong Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Langsa menempuh berbagai cara. Sahabat Pencegahan Narkoba (SPN) merupakan salah satu dari upaya yang dilakukan lembaga anti narkoba tersebut. SPN merupakan cara warga memanfaatkan layanan konseling terkait pencegahan pemberantasan narkoba. Warga dibimbing dan diberi pemahaman mengenal liku-liku penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. SPN melibatkan partisipasi masyarakat bersama pemerintah setempat. SPN merupakan terobosan dan inovasi BNNK Langsa untuk memudahkan sarana berkomunikasi dan diskusi terkait bahaya narkoba yang ada di wilayah masing-masing. Warga juga dapat berkonsultasi dengan BNN terdekat terkait rehabilitasi bila ada masyarakat atau keluarga terlanjur terpengaruh narkoba. Yang mana dalam program SPN tersebut merupakan sarana atau komunikasi untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kota Langsa khususnya, terutama bagi mereka-mereka masyarakat kita yang berada di pedesaan, karena tidak setiap masyarakat itu mau mendatangi kantor. SPN merupakan kebijakan BNN untuk mendorong arah pembangunan di daerah agar berorientasi kepada upaya mengantisipasi, mengadaptasi dan mitigasi ancaman narkoba di wilayah Aceh. Program ini juga menjadi pintu masuk menyukseskan pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika P4N di Kota Langsa. Maimunzir melaporkan dari Langsa.